Reportnya, ujiannya segala macam, kelihatannya sih nggak ada masalah untuk menjalankan hal itu. Asal Pak Sekjen rajin-rajin ya cek-cek ke bawah, Pak Dirjen juga rajin-rajin. Oh, kok dipanggil begitu ya? Pak Sekjen? Oh, udah. Pak Dirjen? Pajak? Oh, gitu ya. Lucu juga ya. Lucu juga. Hah? Dari TN gitu ya? Oh, siapa? Pak Dirjen Kaya Negara? Oh, gitu ya. Saya baru tahu, saya udik. Enggak, ini hal yang serius, kita harus bereskan betul. Apalagi kemarin pengumpulan tax collection kita kan di bawah target karena ekonominya melambat. Tapi saya harapkan dengan membaiknya ekonomi dan ke depan akan lebih baik lagi, kita bisa mengumpulkan pendapatan dari tax maupun biaya cukai yang lebih tinggi lagi. Saya sih mengharapkan ada perbaikan tax collection rate yang signifikan dari 9 sampai 9% sekarang, mungkin 11-12% untuk tahun ini, tahun depan kita perbaiki lagi. Jadi ini misi kita, misi yang berat untuk pajak. Kalau kemarin Anda mencapainya di bawah target, saya bisa ngelit di depan, bisa beralasan depan DPR bahwa karena ekonominya lambat. Tapi tahun ini kan nggak bisa lagi. Kalau sampai akhir tahun tax collection rate kita nggak membaik, padahal ekonominya tumbuhnya makin baik, saya akan digebukin DPR dan saya nggak bisa bertahan lagi. Saya nggak bisa memberikan argumen yang kuat. Kalau untuk orang yang seperti saya, orang yang ekonom seperti saya, itu suatu kekalahan yang telak. Pasti setiap malam saya nggak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisinya ganti rupanya. Itu lucu. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Wakil Menteri Keuangan, Bapak Suhasil Nazara, dan Bapak Yuda Agung, yang baru bergabung dengan kita. Selamat bergabung, Pak. Para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, para pejabat yang dilantik hari ini, baik yang hadir secara fisik maupun virtual, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini spesial, karena bukan cuma pelantikan, tapi sekaligus menyambut Pak Yuda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan yang baru. Welcome to Juanda, Pak Yuda. Pak Yuda bukan orang baru dalam kebijakan ekonomi. Beliau lama menjaga stabilitas moneter, menjaga inflasi dan nilai tukar, dan lain-lain, kerjanya banyak ya. Kini beliau diminta untuk ikut menjaga APBN. Kehadiran Pak Yuda tentunya akan memperkuat perspektif kita serta koordinasi di sektor keuangan. Itu makanya ada Swiss siapa ya? Supaya kita dengan BI semakin dekat. Jadi jangan dicurigain macam-macam teman-teman media. Ini emang desain supaya kita dengan BI semakin dekat lagi ke depan. Walaupun saya yakin sekarang sudah cukup dekat ya. Di tengah gejolak yang sekarang banyak sentimen negatif di pasar, kita memang otoritas fiskal dan moneter harus semakin dekat lagi. Baru saja kita saksikan pelantikan para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di DJP. Kali ini merupakan pelantikan ketiga dalam 1 bulan terakhir. Ini adalah bagian dari strategi pembenahan organisasi dengan menempatkan orang-orang terbaik di tempat strategis dan di saat yang tepat. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat kepada pejabat yang dilantik. Tapi orangnya sama, semuanya dilantik kan. Cuman tempatnya aja bergeser ya. Ada yang senang, ada yang sedih kali ya. Yang senang ya selamat, yang sedih ya Anda terus bekerja keras. Karena ini akan terjadi terus-menerus, jadi rotasi di pajak dan bea cukai adalah hal yang lumrah, yang biasa. Ketika Anda menunjukkan kinerja yang baik, pasti akan dipromosikan ke tempat yang lebih baik lagi. Jadi jangan takut, jangan putus asa. Ini ada hal yang biasa. Ini adalah langkah terencana untuk
penguatan kinerja organisasi. Rotasi adalah hal yang wajar dalam organisasi, tujuannya untuk penyegaran baik pegawai maupun untuk organisasi. Kemenq menghadapi tantangan yang sangat kompleks sehingga membutuhkan pegawai dan organisasi yang selalu fit. Saya mengapresiasi seluruh jajaran yang telah bekerja dengan baik, penuh dedikasi dan integritas. Kemenq membutuhkan orang yang siap memberikan seluruh pikiran serta jiwa raga untuk bangsa dan negara. Ini gampangannya itu kan ya, omong-omong muluk-muluk. Tapi kita lihat kan beberapa hari terakhir ini ada penggeledahan ke pajak, bea cukai oleh KPK. Artinya ada sementara pegawai-pegawai kita yang belum menjalankan kerjaannya dengan lurus, kan baik dengan lurus ya. Artinya masih ada, ya kayaknya ada terima uang tuh, ada yang terima, ada safe house katanya, ada uang sekian, ada emas 3 kilo dan lain-lain. Artinya kita masih belum bersih. Ke depan saya harapkan dengan adanya rotasi ini semua teman-teman memperbaiki image bea cukai maupun pajak. Yang pajak kan kenal lebih banyak kan kali ini kan dibanding pajak bea cukai. Pajak di Kalimantan, bea cukai di sini. Ini terjadi berkali-kali dan sepertinya kalau kita nggak hati-hati akan terjadi terus. Kalau di masa lalu kan pimpinannya nggak kena kan, ini kita tunggu yang Kalimantan sampai mana prosesnya. Kalau sampai tersangka betul sampai level 1 di bawah pimpinannya, kita akan ganti terus sampai ke atas. Saya harap nih teman-teman yang baru lantik mengawasi betul kinerja anak buahnya. Nggak bisa lagi kita bilang, oh saya nggak tahu itu di bawah saya terlalu jauh. Anda harus mengawasi itu. Karena pada akhirnya kalau begini terus ya dirjen-dirjen dan saya juga kena, nggak bisa lari. Tapi sekarang kita coba perbaiki secepatnya. Saya harapkan setahun Desember sampai sekarang sampai Desember udah ada perbaikan yang amat signifikan. Kita akan terapkan teknologi juga untuk membantu kerja-kerja bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga kontak dengan wajib pajak atau yang diawasi oleh bea cukai menjadi semakin sedikit. Kita udah terapkan AI, orang kita pinter-pinter bisa buat AI dengan relatif cukup cepat. Tapi prinsipnya begini, ketika orang bea cukai atau orang atau pegawai Kementerian Keuangan mengalami hal tersebut, saya nggak akan tinggalkan Anda sendirian. Saya akan masuk, saya akan dampingin Anda lewat pendampingan ya. Tapi kami tidak bisa intervensi masalah hukumnya. Jadi kalau bapak-bapak mengerjakan hal-hal sesuai aturan, bapak-bapak ibu-ibu nggak usah takut. Kita akan jaga betul. Nggak akan ada pegawai pajak atau bea cukai yang di-abuse. Kecuali memang melakukan kesalahan. Saya sih berharapnya tadi akan cepat sekali atau perbaikan yang cepat dan pegawai-pegawai pajak atau bea cukai mengalign kalau bahasa Indonesia menyearahkan posisinya dengan kebijakan saya dan manajemen baru di atas ya. Ada eselon 1 di atas yang baru, yang sudah bukan baru, yang sudah merubah arah kebijakannya ke arah yang baik. Kemarin kan kita gerebek di mana di Tangerang, itu satu perusahaan Cina, salah satu dari sekian puluh yang beredar di sini yang nggak bayar pajak dengan baik. Fakta bahwa mereka bisa melakukan itu sekian tahun, sekian puluh tahun bahkan, beberapa puluh tahun udah di sini. Itu menunjukkan bahwa orang di bawah kita, di bagian eksekutornya, ada yang ikut terlibat. Gampang itu sebetulnya. Nanti ke depan, kalau ada tempat yang seperti itu lagi, pejabat di atasnya sampai ke Kanwil akan saya minta pertanggungjawabannya. Tapi saya yakin dengan bapak-bapak ibu ini orang-orang terpilih semua kan, saya udah lihat track recordnya, ujiannya segala macam, kelihatannya sih nggak ada masalah untuk menjalankan hal itu. Asal Pak Sekjen rajin-rajinnya cek-cek ke bawah,
Pak Dirjen juga rajin-rajin. Oh, kok dipanggil begitu ya? Pak Sekjen? Oh, udah. Pak Dirjen, pajak? Oh, gitu ya. Lucu juga ya. Lucu juga. Hah? Dari TN gitu ya? Oh, siapa? Pak Dirjen Kaya Negara? Oh, gitu ya. Saya baru tahu saya udik. Enggak, ini hal yang serius, kita harus bereskan betul. Apalagi kemarin pengumpulan tax collection kita kan di bawah target karena ekonominya melambat. Tapi saya harapkan dengan membaiknya ekonomi dan ke depan akan lebih baik lagi, kita bisa mengumpulkan pendapatan dari tax maupun biaya cukai yang lebih tinggi lagi. Saya sih mengharapkan ada perbaikan tax collection rate yang signifikan dari 9% sekarang, mungkin 11-12% untuk tahun ini, tahun depan kita perbaiki lagi. Jadi ini misi kita, misi yang berat untuk pajak. Kalau kemarin Anda mencapainya di bawah target, saya bisa ngelit di depan, bisa beralasan depan DPR bahwa karena ekonominya lambat. Tapi tahun ini kan nggak bisa lagi. Kalau sampai akhir tahun tax collection rate kita nggak membaik, padahal ekonominya tumbuhnya makin baik, saya akan digebukin DPR dan saya nggak bisa bertahan lagi. Saya nggak bisa memberikan argumen yang kuat. Kalau untuk orang yang seperti saya, orang yang ekonom seperti saya, itu suatu kekalahan yang telak. Pasti setiap malam saya nggak bisa tidur. Sekarang aja udah susah tidur. Jadi itu, utamanya saya pikir teman-teman semua ke depan kita bersama-sama memperbaiki kinerja pajak, keuangan secara keseluruhan. Jangan sampai kita dikalahkan oleh pemain-pemain yang mengalahkan kita sampai sekarang ya. Dan jangan sampai pula nanti presiden masih mengumumkan hal-hal seperti ini. Dia bilang gini, ada kebocoran, pajaknya ada invoicing di bea cukai dan perpajakan kita. Beliau mengungkapkan itu berkali-kali setiap meeting. Saya sedih ngelihatnya. Padahal kita jadi upaya kita harus sungguh-sungguh, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan main-main di pusat dan daerah, pimpinan turun ke bawah, lihat kinerja anak buahnya. Pokoknya akhir tahun saya nggak mau dengar kalimat itu lagi dari presiden. Tentunya kalau prestasi kita bagus dan tax collection naik, misalnya ke 11-12%, alasan itu udah hilang. Nanti kita pesta makan-makan kalau itu kejadian Pak Sekjen ya. Mungkin demikian pesan singkat dari saya, jadi semangat, perbaiki kinerja pajak, perbaiki kinerja keuangan, perbaiki kondisi fiskal. Jadi kondisi negara secara keseluruhan nanti tergantung pada kinerja Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.